tim pengembalaan, Ko Yosia sama Ci Iren, adalah tahun multiplikasi. Kita ingin bermultiplikasi tahun ini. Enggak hanya keadaan sama terus menerus. Amin. Nah, saya mau masuk ke desain awal Allah. Berbicara tentang multiplikasi, kita harus bicara tentang desain awal Allah. Di kitab Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, beranak cucu dan bertambah banyaklah. Beranak cucu dan bertambah banyaklah. Siapa yang harus bertambah banyak? Kalau pohon jeruk menghasilkan pohon jeruk, kalau kuda menghasilkan kuda. Allah menumbuhkan pepohonan yang berbiji-bijian menghasilkan biji-bijian lagi. Untuk manusia apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan dari manusia adalah orang-orang yang dipenuhi dengan gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, betul? Jadi kerinduan Allah itu adalah agar kita bertumbuh. Allah itu Allah yang sangat suka hasil. Ya, Allah itu suka cuan. Bagaimana kalau teman-teman di sini berdagang tapi nggak pernah mengharapkan dapat untung? Ada di sini? Saya mau beli barang teman-teman. Bagaimana kalau teman-teman misalnya punya anak, tapi anak teman-teman gak pernah bertumbuh dewasa, selalu kerdil. Kita gak mau seperti itu. Kita mau bertumbuh, kita mau bermultiplikasi. Allah bilang beranak cucu dan bertambah banyaklah. Jadi kita harus bertambah banyak. Pengantin baru di sini bertambah banyaklah. Amin. Lalu kita masuk. Ada sebuah proses, ini akan diterangkan di khotbah-khotbah kita berikutnya. Lihat teman-teman semua ya, ada benih, ada proses, ada berbuah, ada menjadi benih. Saya akan terangkan hari ini, apa maksudnya. Nah, seperti tadi saya bilang, kepedulian Allah bagi kita adalah agar kita bertumbuh. Hidup yang menghasilkan buah, gak ada hal lain. Jadi kalau hidup kita nggak bertumbuh, belum menghasilkan buah, itu belum sesuai dengan hati Allah. Come on, bertumbuhlah. Nah, apa yang harus dilalui oleh sebuah benih? Benih harus masuk ke dalam tanah dan dia mati. Apa itu tanah? Di Alkitab nanti kita akan belajar. Tanah yang dimaksud adalah hati kita. Benih kehidupan Yesus, benih firman Allah itu harus masuk ke dalam hati kita agar kita berbuah. Kalau enggak kita enggak bisa berbuah. Sampai kapanpun. Lalu benihnya harus mati. Teman-teman lihat di sana, ada benih, ada proses. Proses adalah sesuatu yang paling panjang. Enggak bisa dilewatkan begitu saja. Banyak orang maunya instan, gak bisa. Pertumbuhan gak bisa instan. Pertumbuhan banyak tahapannya. Ya, seperti Kociang. Dia ototnya luar biasa. Gak mungkin dia tidur-tiduran tiba-tiba ototnya seperti itu. Terus ada yang mau ranking 1 sekolah, tapi gak pernah belajar. Males-malesan gak bisa. Terus mau hidup makmur, hidup enak gitu. Tapi kalau teman-teman malas kerja nggak bisa. Ada sebuah proses. Proses nggak boleh dilewati. Ya, sampai kapanpun proses nggak bisa dilewati. No pain, no gain. Betul Coach Yang ya? Sakit banget pas latihan. Nah, lalu proses yang berikutnya adalah setelah proses kita berbuah. Pertanyaan saya adalah, apakah kita jawab sendiri ya?
Apakah kita sudah menghasilkan buah yang dirasakan orang? Halo? Apakah kita sudah menghasilkan buah yang dirasakan orang? Dan buah seperti apa yang teman-teman hasilkan? Yang dirasakan orang? Apakah buah beracun? Buah bisa beracun loh. Kita nggak mau menghasilkan buah beracun. Kita mau menghasilkan buah yang enak dimakan. Seperti durian itu enak sekali. Luar biasa. Firman Tuhan berkata di Yohanes 15. Untuk nanti Bapak Ibu baca sendiri. Kita menghasilkan buah bagaimana? Menghasilkan buah, lalu menghasilkan buah lebih lagi, dan menghasilkan banyak buah. Ada 3 hal di sana. Kalau Bapak Ibu baca di Yohanes 15 ayat 1 sampai 6. Berbuah, menghasilkan buah lebih lagi, dan menghasilkan banyak buah. Kita semua ingin menghasilkan banyak buah, Bapak Ibu. Saya masuk ke hal yang sangat penting. Yohanes 12 ayat 24 sampai 26, begini firman Tuhan. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Dari sini kita bisa mendapatkan suatu pewahyuan Bapak Ibu, bahwa cara menghasilkan banyak buah apa? Jalan agar kita menghasilkan banyak buah apa? Mati. Tepuk sebelah kiri kanannya bilang, cara menghasilkan banyak buah adalah mati. Tapi boro-boro mati, disentil dikit aja ngamuk. Tersinggungan, gak ke gereja lagi. Firman Tuhan bilang, ini berbicara tentang Yesus. Jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Ini Tuhan Yesus ucapkan, firman ini Yohanes 12, 24, 26 ini, kalau Bapak Ibu baca, itu setelah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Puncak-puncak kejayaan pelayanannya. Tapi apa yang dipilih oleh Tuhan Yesus? Wah, gak keren banget. Bukan menjadi raja, bukan menjadi penguasa. Dia pilih mati di atas kayu salib. Tujuannya apa? Tujuan Yesus mati di atas kayu salib. Agar Bapak, Ibu semua bisa menghasilkan buah. Benihnya dari Tuhan. Lihat, baca ayat berikutnya. Ini kita seringkali lupa, hanya baca 1 ayat aja. Ayat 25 dan 26 bilang gini, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tuhan Yesus enggak sayang sama nyawanya, dia kasih. Tujuannya Bapak dan Ibu berbuah, bermultiplikasi, berbuah lebih lebat dan menghasilkan banyak buah dalam hidup ini. Tolong, kematian Yesus itu harganya mahal sekali dengan darah anak domba. Dia mati buat kita. Masakan kita nggak menghasilkan buah? 26 bicara begini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Siapa yang di sini yang melayani Tuhan? Angkat tangannya. Kalau belum melayani Tuhan, kita doakan bersama-sama. Siapa yang melayani Tuhan? Semua melayani Tuhan. Ikut aku katanya. Ikut aku untuk apa? Ikut aku untuk mati. Halo? Ikut aku untuk mati katanya. Benih itu harus mati. Harus masuk ke dalam tanah, ke dalam hati kita. Mungkin itu saya akan bahas benih dalam hal yang lain. Mungkin tentang hal ini Ci Iren minggu depannya. Tentang hal ini. Jadi apa? Mati sebagai kunci menghasilkan banyak buah. Mau mati teman-teman? Bukan artinya keluar
dari hotel nanti teman-teman nyebrang berdiri di pinggir jalan, tabraklah aku mati. Itu mati konyol namanya. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Yesus sudah kasih contoh bagaimana kita harus mati. Jadi benihnya siapa? Yesus sebagai benih. Dan kita pun menjadi benih. Karena apa? Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Kita harus punya prinsip, aku pun harus menjadi benih. Jangan hidup sendiri. Lalu bagaimana kita berbuah dan bermultiplikasi? Saya bacakan sedikit panjang ya ini. Supaya menjadi latar belakang, jadi Bapak Ibu tahu alur ceritanya. Kita baca Matius 13 ayat 3 sampai 23. Bapak Ibu kalau ada waktu di rumah, tolong bandingkan dengan Lukas 8. Ya, karena saya akan berbicara dari Matius 13 ayat 3 sampai 23 dan Lukas 8. Ayat 3 dikatakan begini. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Ya. Ini tipe pertama nih. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Masalahnya adalah datang burung dan memakannya sampai habis. Nanti saya terangkan maksudnya. Yang kedua ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Ini yang kedua ya berarti. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Yang ketiga, sebagian lagi jatuh di semak duri, diingat ya. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ini yang keempat. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, ini Bapak Ibu, kita masalah dengan kita punya telinga tetapi enggak mendengar. Telinga dipakai untuk mendengar, tetapi kita enggak mendengarkan. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengar. Saya loncat ayatnya. Lalu ayat 13, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan mengerti. Jadi banyak orang Kristen melihat sesuatu, tetapi mereka nggak melihat terang. Tetap aja kehidupannya nggak berubah. Mereka mendengar, banyak dengar kesaksian, dengar banyak pujian, dengar banyak apapun lah. Dengar banyak firman, tapi nggak dengar dan mengerti. Jangan seperti ini. Ayat 15. Sebab hati bangsa ini lah menebal dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup. Di sini dikatakan hati bangsa ini menebal. Dan telinganya berat dengar. Dan matanya melekat tertutup. Ini masalah kita adalah ini. Hati kita menebal. Terlalu banyak lemak. Kita terlalu banyak lemak. Kalau kita makan terlalu banyak lemak, liver kita bahaya. Betul gak sih? Gak sehat jadinya. Telinga berat mendengar. Malas dengar. Dan mata melekat tertutup. Ditutup matanya. Tutup mata terhadap apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tutup mata terhadap apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kalian. Bahaya sekali. Ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga. Ya. Tetapi tidak mengertinya. Jadi dia dengar atau enggak? Dengar. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di
pinggir jalan. Ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu. Dengar atau enggak? Dengar lagi. Dengar firman semuanya. Dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi masalahnya apa? Ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apakah kita termasuk golongan ini yang tidak tahan dan yang tidak berakar dan tahan sebentar saja? Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nanti kita bahas di belakang. Ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri itu ialah orang yang mendengar firman. Dengar lagi ya. Semua dengar. Apalagi kita kalau nggak dengar firman. Ini aja yang mendengar firman aja nggak bertahan hidup. Dari 4, 3 nggak bertahan. Apalagi teman-teman nggak mendengarkan firman Tuhan. Ingat, mendengarkan firman Tuhan bukan mendengar. Beri hati kepada Tuhan, beri telinga yang mendengar, beri mata yang melihat. Kita berdoa semoga Tuhan membuka mata kita setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan. Yang ditaburkan di tengah semak duri itu ialah orang yang mendengar firman itu, lalu apa? Kekhawatiran dunia ini. Tipu daya kekayaan. Menghimpit firman itu sehingga gak berbuah. Apakah teman-teman termasuk golongan ini? Wah, khawatir. Tipu daya kekayaan. Saya orang kaya. Khawatir biasanya orang miskin. Tipu daya kekayaan biasanya orang kaya. Gak mau aja jadi orang Kristen. Firmannya mati. Ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik. Ini perhatikan. Ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, apakah benih itu? Siapakah benih itu? Kita akan belajar siapa benih itu. Kita semua mau menabur benih ya. Lukas 8 ayat 11 berbicara begini. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Allah. Firman Allah harus jatuh di tanah yang baik di dalam hati kita. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Kita dilahirkan pertama-tama oleh apa? Oleh kasih orang tua kita. Ya, benih jasmani. Tetapi kita dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh apa? Oleh firman Allah. Teman-teman gak mungkin lahir baru tanpa mendengarkan firman Allah terlebih dahulu. Ada firman Allah yang dinyatakan. Jadi apa? Kita ingin menghasilkan firman kehidupan yang penuh firman lagi. Itu benihnya, benih kita. Firman adalah pribadi Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 1 bilang begini, pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau Bapak Ibu mau bersekutu dengan Tuhan, caranya bersekutu dengan firman, salah satunya gampang sekali. Kalau Bapak Ibu tidak menghormati firman Tuhan, berarti Bapak Ibu tidak menghormati Tuhan Yesus sebenarnya. Saya nggak percaya ada orang yang mengasihi Tuhan tetapi dia malas baca firman. Saya nggak percaya. Itu harus dicek lagi. Jadi tadi tujuan Tuhan Yesus mati adalah apa? Agar kehidupan kita berbuah-buah. Agar muncul Yesus-Yesus lagi. Dunia ini penuh dengan Yesus-Yesus. Ayo, seenggaknya di tempat ini kita penuhi dengan Yesus-Yesus. Kita mau lihat Yesus-Yesus. Bukan setan-setan yang berada di tempat ini.
Yesus, Yesus. Lalu apa lagi? Tujuan Yesus mati agar ada kehidupan firman di dalam diri kita. Lalu apa sifat benih? Sifat benih yang pertama, semakin dalam benih itu ditabur, benihnya semakin bertumbuh. Tadi kita lihat gambarnya. Harus masuk ke dalam tanah benihnya. Gak mungkin benih itu bertumbuh kalau gak masuk ke dalam tanah. Ada yang pernah lihat benihnya gak bertumbuh, benih yang bertumbuh tapi gak masuk ke dalam tanah? Ada gak sih? Benihnya harus masuk dulu ke dalam tanah, ke dalam hati. Nanti kita akan tahu bahwa tanah yang dimaksudkan dalam firman Tuhan adalah hati. Benih masuk dan mati, baru dia akan bertumbuh. Tentang mati ini nanti Ci Iren yang bawakan minggu depan mungkin. Lalu kita lihat. Cukup jelas gambarnya. Itu benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di atas tanah berbatu, benih yang jatuh di antara semak duri, benih yang jatuh ke dalam tanah yang subur. Lihat. Di pinggir jalan. Artinya di jalan. Ya. Tanahnya itu oleh orang-orang diinjak-injak di jalan itu. Sesuatu yang gak berguna. Lalu benih yang jatuh di atas bebatuan. Artinya apa? Orang Kristen yang hanya di atas permukaan. Lalu lihat, ada benih yang jatuh, dipakainya bagus katanya. Di antara semak duri. Berarti apa teman-teman? Ada hal yang mengikuti pertumbuhannya. Ada penumpang gelap di sana. Lalu ada benih yang jatuh ke dalam tanah yang subur. Ya, di pinggir jalan, di atas tanah. Jadi Alkitab nggak sembarang pakai kata ya. Lalu di antara semak duri dan jatuh ke dalam tanah yang subur. Lihat, benih yang sama tetapi hasilnya beda. Penaburnya sama ya. Penaburnya sama, benihnya sama, hasilnya beda. Itulah sebabnya Bapak Ibu seringkali menemui orang-orang Kristen kok nggak berdampak sama sekali. Pertanyaan saya tadi, apakah kita sudah menghasilkan buah? Dan buah seperti yang apa? Buah seperti apa yang kita hasilkan? Buah beracun kah? Atau buah yang enak rasanya? Seperti durian, kirim kepada saya. Lalu ada buah, kita lihat orang-orang Kristen yang bertahan sebentar aja. Berapa lama kemudian sudah hilang di gereja. Nggak tahu kemana lagi, dicari nggak ketemu. Kita nggak mau jadi orang-orang seperti ini. Lalu firman ini bercerita tentang apa? Yang diantara semak duri. Orang-orang yang hidupnya tidak berbuah atau buahnya nggak matang. Nanti Bapak Ibu baca sendiri di Lukas. Inilah tanahnya yang berbeda. Hatinya yang berbeda. Tuhan Yesus bilang di Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakkulah pengusahanya. Kalau Bapak Ibu belajar arti pengusahanya itu apa? Penggarap tanah. Jadi kita harus minta kepada Bapa untuk menggarap hati kita. Karena hanya Tuhan yang mengerjakannya, nggak bisa dari kita. Baca Ibrani 4 ayat 2, ini bagus sekali. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi apa? Firman itu enggak berguna bagi mereka. Karena apa? Firmannya enggak berguna karena apa, Bapak Ibu? Tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi agar benih itu bertumbuh harus ada iman. Ini perhatikan baik-baik.
Kitab Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati. Apa maksudnya? Kita melakukan sesuatu yang kita percayai. Ada tindakan kita. Kita melakukan apa yang Allah katakan karena kita percaya akan hal itu. Jadi iman bukan hanya sekedar percaya. Iman adalah engkau percaya lalu bertindak atas apa yang kau percayai. Iblis pun percaya akan Tuhan. Mungkin iblis lebih percaya dari kita. Tetapi dia nggak bertindak atas kepercayaannya itu. Tangkap ya sampai sini ya. Roma 10 ayat 17 berkata demikian. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman dan firman adalah sesuatu yang sangat beriringan. Saling berhubungan. Hanya iman saja tidak cukup. Hanya firman saja enggak cukup. Harus ada iman dan firman. Karena firman itu menjadi dasar kita bertindak. Jadi ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita hanya percaya saja, enggak cukup. Kita harus bertindak atas apa yang kita percaya. Contohnya apa? Abraham. Ketika Tuhan perintahkan Abraham, bawa Ishak, sembelih di Bukit Moria. Apa yang Abraham lakukan? Dia mendengar firman Tuhan. Dan dia bertindak. Itulah iman. Kalau bukan iman, Abraham mungkin hanya percaya saja. Oh iya Tuhan, aku percaya. Jadi yang saya mau tekankan kepada Bapak Ibu adalah apa yang Tuhan katakan kepada Bapak Ibu, dengarkan, percayai, dan nyatakan dalam tindakan. Itu cara agar supaya benihnya bertumbuh. Jadi yang tadi, yang membedakan adalah hati kita masing-masing. Kita harus minta kepada Bapa di surga untuk menggarap hati kita. Lalu saya masuk ke benih yang tadi. Benih yang jatuh di pinggir jalan. Burung-burung di udara datang dan menghabiskannya. Benih itu diinjak orang. Apa yang terjadi dengan benih itu? Kalau Bapak Ibu baca. Benih itu terbuang. Benih itu tercecer. Apa artinya benih itu terbuang, tercecer? Engkau gak perlu. Engkau gak merasa butuh firman. Engkau merasa gak butuh Tuhan. Jadi apapun yang dikatakan akan tercecer, terbuang. Benihnya gak sempat bertumbuh. Karena engkau gak serius dengan firman itu. Lalu kedua, dibilang apa? Benih itu diinjak orang. Di jalan. Hilir mudik, jalan itu tempat hilir mudik orang. Tempat lalu lalang. Pertanyaan saya, apakah tanahmu, hatimu terlalu keras dengan kesibukan dunia ini? Sehingga firman Tuhan gak bisa masuk. Diinjak orang, gak penting karena keras. Karena tanahnya diinjak-injak orang, tanahnya menjadi keras, benihnya gak bisa masuk. Sementara tadi benih itu harus masuk ke dalam tanah. Harus mati dan masuk ke dalam tanah. Kalau enggak gak akan bisa bertumbuh. Apakah engkau terlalu sibuk dengan urusanmu? Sehingga engkau tidak hidup dengan firman. Baca firman aja malas-malasan. Sebenarnya kalau Tuhan suruh kita baca firman itu buat kebaikan kita sendiri. Percayalah. Engkau akan dibangun, kehidupanmu akan berubah. Itu akan menguntungkan dirimu. Kehidupan Allah akan banyak. Akan mengalir di dalam dirimu. Tanahnya enggak tergarap. Lalu pertanyaan lagi,
Apakah kita memiliki hati yang tersedia untuk Allah? Siapa yang mau menyerahkan hatinya buat Tuhan? Ketika dengar firman, Tuhan aku mau. Aku mau memiliki hati yang bersedia. Enggak keras lagi. Tuhan aku enggak bisa. Tetapi Engkau yang memampukan aku. Karena dikatakan tadi, Bapakkulah pengusahanya. Bapak yang mengusahakan. Jadi pertumbuhan itu datang daripada Allah. Tapi kita harus minta. Lalu benih yang jatuh di atas tanah berbatu, kalau Bapak Ibu baca, tidak memiliki banyak tanah, dia tidak memiliki kedalaman, tidak memiliki akar, tidak memiliki air. Jadi apa? Benihnya tumbuhnya di permukaannya saja. Inilah yang menyebabkan orang-orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kalau lagi semangat, wow semangat. Sebentar plus hilang. Sering gak ketemu yang seperti itu? Oh dulu semangat sekali melayani. Tiba-tiba sudah hilang gak tahu kemana. Benihnya bertumbuh tetapi sebentar saja. Lalu Bapak Ibu lihat. Benihnya itu ada bebatuan di bawahnya. Dan di atasnya tanahnya dangkal. Nah ini, kita seringkali banyak batu-batu di dalam hati kita. Bebatuannya harus diapakan Bapak Ibu? Bebatuannya harus dibongkar. Karena bagaimana mau masuk benihnya? Kan benih harus mati dulu, lalu masuk ke dalam tanah. Tetapi ketika mau masuk ke dalam tanah, banyak batu. Itu yang menyebabkan kita gak bertumbuh. Batu apa yang teman-teman miliki di sini yang menyebabkan teman-teman gak bertumbuh? Banyaknya batu kekerasan hati. Batu tidak mau mengampuni. Batunya hawa nafsu. Motivasi yang salah. Batu-batu itu harus dibongkar. Kalau enggak benihnya enggak akan bisa masuk. Karena tanah di atasnya terlalu tipis buat masuk. Jadi supaya firmannya masuk harus dibongkar tanahnya. Nah, tanah yang berbatu-batu ini enggak punya kedalaman dikatakan. Menggambarkan apa? Hati yang dangkal. Hati yang gak lapang. Saya suka dengan istilah berbesar hati, berlapang dada. Orang yang hatinya kecil gak memiliki kedalaman. Kita cek, bebatuan apa yang menghambat benih itu di dalam diri kita. Bebatuan di dalam, sifatnya tersembunyi. Kadang-kadang dosa yang tersembunyi yang banyak sekali. Bebatuannya dosa yang tersembunyi. Gak kelihatan batunya di dalam tanah. Ternyata ada dosa tersembunyi di dalam hati kita. Orang lain gak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Itu harus dibongkar, harus kita bereskan. Kalau enggak benihnya enggak akan menghasilkan buah. Jadi bebatuan mencegah akar berakar dalam. Ya. Nah, kita lihat ini. Itu ada gambar pohon yang akarnya sangat dalam. Bapak Ibu mungkin berusaha ingin seperti pohon ini. Ingin menjalarkan akar Bapak Ibu sampai ke dalam. Kita semua pengen akarnya dalam kan? Wah, dalam banget dengan Tuhannya. Tetapi apa? Ada batu. Batu ini bakal mencegah teman-teman untuk memiliki kedalaman. Lihat, supaya pohonnya tumbuh dengan baik, harus ada tempat yang cukup tuh di dalam tanahnya tuh.
Dia akan cari terus, akarnya tuh akan cari terus tanah tuh. Agar pohonnya bisa tumbuh dan berkembang. Jadi apa? Kita harus menyediakan hati kita buat Tuhan. Membesarkan hati kita. Jangan cari Tuhan pas perlunya aja. Disuruh susah dikit, gak mau taat, gak enak. Lihat akar itu. Dia akan terus mencari tanah kosong tuh, akarnya tuh. Kehidupan kita harus seperti ini. Kalau Bapak Ibu ketemu pohon yang gampang dicabut, seperti apa? Akarnya gak dalam kan? Oh gampang banget cabut aja. Kalau Bapak Ibu akarnya gak dalam, gampang sekali dicabut. Gampang sekali tiba-tiba sudah hilang. Tapi kalau akar pribadi Bapak Ibu kuat, cari terus ke bawah. Hatinya lapang. Hatinya menerima apa yang Tuhan tentukan, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Akan seperti ini, pohon yang berbuah. Percayalah kehidupan yang dangkal tidak tahan uji. Tadi dikasih tahu di firman-Nya. Pohon-pohon yang dangkal tidak tahan uji. Tetapi pohon-pohon seperti ini tahan uji. Bapak Ibu coba cabut akar pohon beringin. Bisa nggak? Saya kasih tantangan. Cabut akar pohon beringin. Sulit sekali. Bagaimana cabut akarnya? Ketika badai apapun datang, akarnya kuat, pohonnya nggak tumbang. Tetapi kalau pohonnya ece-ece, nggak ada akar, gampang sekali tumbang, gampang sekali dicabut. Pohon itu akarnya terus ke bawah karena apa? Karena dia cari makanan. Kita pun hati kita harus mencari makanan, harus haus dan lapar akan firman Tuhan. Tetapi yang mengganggu apa? Itu tadi, bebatuan. Hal-hal yang tersembunyi harus dibongkar. Jadi orang-orang yang hidupnya dalam perasaan, ya, tidak memiliki kedalaman. Yang memiliki kedalaman adalah orang-orang yang hidup berdasarkan firman Tuhan. Berapa menit lagi? Minta waktu sedikit lagi, boleh ya? Saya loncat aja beberapa. Nah ini, Ibrani 3 ayat 15 berkata begini. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Apa artinya? Ketika Tuhan berbicara sama kita, jangan berbantah-bantah. Jangan mengeraskan hati. Ini sifat jeleknya kita adalah sering berbantah-bantah dengan Tuhan. Tahu nggak? Ketika kita berbantah-bantah dengan Tuhan, sebenarnya kita sedang berkata apa? Tuhan, kamu nggak becus deh. Kamu salah atur deh. Saya sedang belajar akan hal ini susah. Untuk menerima keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya sebagai Tuhan yang sedang atur. Bahwa Dia tidak pernah salah. Dia itu adil, benar, dan tidak pernah salah. Jadi ngapain kita keraskan hati? Lalu di antara semak duri tadi, durinya bermunculan, durinya tumbuh bersama, duri mencekik benih itu. Ada yang mencekik firman dalam hidup Bapak Ibu. Nggak bisa bertumbuh. Apa perbedaan benih dan duri, semak duri? Kalau benih itu harus ditabur.
Kalau semak duri tumbuh sendiri. Jadi hal-hal alami dalam manusia itu akan tumbuh sendiri. Bapak ibu gak usah diajar buat hidup bersenang-senang, pasti pengennya bersenang-senang terus. Gak usah diajar tamak, pasti kalau gak mengenal Tuhan pengennya tamak terus. Gak usah diajar, dia akan tumbuh sendiri. Ya. Jadi segala sesuatu yang berasal dari Allah membutuhkan upaya, tetapi yang alami nggak butuh usaha, tumbuh sendiri. Lalu ini, apa yang terjadi? Benih yang jatuh di pinggir jalan diambil oleh si jahat. Diambil oleh si jahat karena apa tadi? Karena tidak mengerti. Ketika kita mendengarkan firman kita nggak mengerti. Jadi makanya kalau baca firman jangan sistem kebut seperti kereta api. Pelan-pelan baca firmannya. Resapi, kunyah. Nggak usah dikejar setoran baca firman. Ingat firman itu adalah pribadi Yesus sendiri. Tidak mengerti firman, lalu diambil si jahat. Dikatakan si jahat menangkap apa yang ditaburkan di dalam hati dan menghilangkan firman itu dari hati mereka. Agar mereka tidak beroleh selamat dan agar mereka tidak percaya. Kalau Bapak Ibu baca tadi. Si jahat mengambil firman itu agar Bapak Ibu tidak beroleh selamat dan tidak percaya. Saya kasih contoh, ini paling sering kejadian. Yohanes 10 ayat 10 bilang seperti ini. Pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan dalam segala kelimpahan. Ayat ini banyak sekali disalahgunakan orang-orang. Tidak dimengerti ayatnya. Sehingga mereka gak bertumbuh di dalam Tuhan. Maksud ayat ini apa? Agar engkau bertumbuh di dalam kehidupan Allah, bermultiplikasi, bukan dalam hal materi. Kalau Bapak Ibu baca ayat ini, gak berbicara sama sekali tentang materi. Kalau berbicara tentang materi, berarti orang-orang gereja di Smyrna yang paling sempurna itu di kitab Wahyu. Tidak diberkati Tuhan dong, kena kutuk dong. Itu hamba-hamba Tuhan di desa yang benar-benar hidup takut akan Tuhan, gak diberkati dong. Bukan, tujuannya adalah supaya engkau punya hidup dan punya hidup dalam segala kelimpahan. Hidup Kristus yang berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Firman Tuhan harus dimengerti dengan baik. Lalu tanah di atas yang berbatu tadi, orang yang menerima firman Tuhan dengan sukacita tetapi tidak memiliki akar. Tersandung ketika apa? Kalau kita baca, orang itu tersandung ketika karena firman itu timbul kesukaran, timbul tekanan. Nanti baca di Matius dan Lukas ya. Timbul kesengsaraan, timbul tidak nyaman, timbul aniaya karena firman itu. Gugur langsung. Jadi seringkali kita begini, diajak untuk melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena kita nggak mau ikutan, kita dikucilkan contohnya. Lalu karena dikucilkan, kita merasa teraniaya, waduh nggak enak banget, udah gue nyerah dah. Semangatnya hanya sebentar. Paham ya? Jadi orang itu langsung gugur ketika pencobaan datang. Bapak Ibu tahu nggak ujian itu ditujukan untuk apa? Agar kita bertumbuh. Ujian ditujukan agar kita bertumbuh. Katakan sama saya, ujian ditujukan agar saya bertumbuh. Kita harus mengerti hal-hal seperti ini. Jangan ketika ada ujian ngomel terus. Jika benihnya berakar tadi,
Terik matahari akan membantu benih itu bertumbuh ya tadi. Tapi jika benihnya nggak berakar, yang tadi. Jika benihnya nggak berakar, terik matahari akan membuat benih itu layu. Kalau benihnya berakar, ada matahari, ada pencobaan datang, akan semakin kuat. Mataharinya membantu. Tetapi kalau nggak berakar, malah bikin mati, malah bikin layu. Inilah yang semak duri. Benihnya tercekik, nggak bisa nafas. Apakah firman Tuhan nggak bisa bernapas dalam hidup Bapak Ibu? Tercekik, nggak bisa tumbuh. Karena apa? Yang jatuh di tengah semak duri. Kepedulian akan dunia ini, tipu daya kekayaan, kesenangan hidup, hawa nafsu, kekhawatiran. Itu yang tumbuh tuh, yang mengikuti tuh. Semak duri harus diapakan menurut Alkitab? Dikumpulkan lalu dibakar. Kita terlalu terlalu peduli dengan apa yang dunia ini pikirkan, semarak dunia ini, tipu daya kekayaan, kesenangan hidup, hawa nafsu, kekhawatiran, ini yang mengikuti hal-hal seperti ini yang berbahaya. Lalu yang terakhir, yang jatuh, yang masuk ke dalam tanah yang baik. Apa yang masuk ke dalam tanah yang baik? Pertama, orang-orang yang mendengarkan dan menyimpan firman Tuhan dengan hati yang jujur dan baik. Dengan tekun. Artinya apa? Tidak memiliki motivasi salah. Lalu tadi tidak dikeraskan oleh hiruk pikuk dunia yang jatuh di pinggir jalan tadi. Lalu yang bebas dari dosa tersembunyi, yang tadi bebatuan. Lalu yang bebas dari hawa nafsu. Benih itu yang akan membuat kita bertumbuh. Yuk kita berdoa agar kita menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh. Itu rancangan Allah. Ingat, Yesus mati untuk kita bertumbuh. Untuk kita menghasilkan Kristus lagi. Jangan terlalu selfish, jangan terlalu egois dengan dirimu. Ya. Mari kita mendengarkan firman ini, kita menjadi pelaku firman. Apa yang sudah Tuhan katakan, tadi dikatakan di Ibrani, iman, firman kalau kita dengar tanpa iman gak akan berguna. Mari kita lakukan firman Tuhan. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin.